Ya, salam untuk kita semuanya Bapak Ibu, khusus kepada Bapak Ibu Sintua di seluruh dunia. Dan kami sambut dengan sukacita kita. Kami dari Biro Jending HKBP akan memoderasi kita tentang penginjilan Sintua. Kita tahu bahwa tohonan Sintua adalah tohonan yang pertama di HKBP. Setelah lahirnya HKBP 1861, 1867 Sintua lahir tohonannya. Jadi bangga untuk Sintua. Bisa kita tepuk tangan semua untuk Sintua? Ya, baik. Bapak Ibu Sintua, seperti yang dikatakan oleh Ibu Kadet tadi, begini acara kita, mungkin sudah ada bagi kita semuanya. Yang pertama nanti kita akan dibuka dengan nyanyi dan doa oleh Pendeta David Selaban, Kepala Biro Ibadah HKBP. Selanjutnya nanti kami serahkan kepada Ibu Kadep Merturia HKBP, Pendeta Dr. Anna Pangaribuan untuk pembukaan dan juga sekaligus membuka Jubinar ini dengan resmi. Selanjutnya nanti kami serahkan kepada Ibu Pendeta di Sinaga, Kepala Departemen Diakoni HKBP sebagai perwakilan pimpinan HKBP untuk kata sambutannya. Selanjutnya nanti kita serahkan kepada Ibu Pendeta Dr. Bendi Sinaga dengan tema tugas Sintua sejak di dalam perjanjian baru. Ibu Bendi adalah bidang perjanjian baru Biblika, dosen Sekolah Tinggi Bible Pro. Selanjutnya nanti kepada Bapak Sintua Frans Lalahi. Selanjutnya kepada Bapak Pendeta Dr. Eni Aritonan. Selanjutnya Ibu Pendeta Dr. Anna Vera Pangaribuan. Dan ada nanti diskusi kita tentang materi yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu narasumber. Selanjutnya nanti akan ada pengumuman kami, yaitu Bapak Ibu yang mau sertifikat akan kami kirimkan dan di print masing-masing. Ada nanti dari sekretariat yang memberikan sertifikat yang mau, tapi yang tidak artinya tidak terlalu perlu, nggak apa-apa. Tapi kami sediakan sertifikat untuk kita karena mengikuti seminar penginjilan Sintua. Jadi waktu kita sudah tepat pukul 9.30 di Pematang Siantar. Tidak tahu di Papua udah lebih kali, di Kalimantan, apalagi di Amerika mungkin sudah jam berapa. Untuk itulah kami sesuaikan dengan waktu Indonesia Barat. Untuk itulah Bapak Ibu, untuk kami persilahkan kepada Pendeta David Selaban, Kepala Biro Ibadah dan Musik HKBP, untuk memimpin kita dalam ibadah. Silakan Bapak David. Bapak David Selaban. Halo, Bapak tes. Pendeta. Halo, iya. Ya, silakan, sudah. Baiklah, Bapak Ibu, ketua kami yang kami hormati semua, selamat datang untuk Juminar penginjilan ini. Kita bersyukur kepada Tuhan atas berkat-Nya luar biasa yang mempertemukan kita melalui Juminar ini. Oleh karena itu, Ibu Bapak, segera kita akan mulai acara ini. Kita akan mulai dengan bernyanyi dari buku Ende nomor 666, nanti satu ayat, kemudian
Bapak David tidak jelas. Silakan lagi agak jelas sinyal mungkin di Terudung. Kita akan berdoa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dan lindungan-Mu bagi kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan mengadakan seminar tentang penginjilan Sintua Tuhan. Berkatilah seminar kami ini, biar menjadi kemuliaan, biar menjadi puji-pujian bagi nama-Mu. Ya Tuhan yang Maha Baik, Engkau juga menyertai kami kalau kami bisa berkumpul bersama-sama untuk bertemu. Tapi oleh karena situasi dan keadaan yang saat ini yang tidak memampukan kami untuk berjumpa secara langsung. Oleh karena itu kami percaya melalui acara seminar ini Engkau telah mempertemukan kami dan tidak mengurangi apa yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan terima kasih. Engkaulah yang menyertai dari awal hingga akhir perjumpaan kami ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sudah amin, Pak. Host kami. Ya, sudah amin. Sudah amin. Amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta David Selaban dari PRJ Terudung, Kepala Biro Ibadah HKBP, dan di bawah Departemen Mercuria HKBP, kita tahu ada 2 biro di bawah Departemen Mercuria, yaitu Biro Jandi Pekabaran Injil, itulah kami di Pematang Santar, dan juga Kepala dan Biro Ibadah Musik itu di Terudung. Untuk itu, Bapak, Ibu, terima kasih sekali lagi pada Bapak David. Jangan kemana-mana dulu, ya, terus diikuti. Nah, dan nanti ada bahan dari narasumber akan kami bagikan untuk kita semuanya. Dan untuk ini kami serahkan kepada Ibu Pendeta Dr. Anna Christina Vera Pangaribuan, Kepala Departemen Mercuria, untuk kata pembukaan sekaligus membuka seminar ini dengan resmi. Kami persilakan kepada Ibu Kade. Ya. Terima kasih Emang moderator kami yang kami hormati, Emang Pendeta Antoni Manurung. Saya mau menyapa kita semuanya dulu. Apa kabarnya? Baik, Kinang. Baik, Kinang. Salam sehat, Inang. Ya, salam sehat. Salam sehat. Baiklah. Salam sehat, Inang. Ya, terima kasih. Horas. Sungguh bangga kepada semuanya para peserta seminar melalui Zoom kita ini. Bapak sekalian yang kami hormati dan sayangi, Ibu Pimpinan AKBP, Inang Pendeta Deborah Purada Sinaga, Ibu Kepala Departemen Diakonia yang ikut di dalam kegiatan kita pada saat ini. Namun sebagaimana tadi kami sudah beritahukan, beliau tidak bisa mengikuti secara sepenuhnya karena setelah kata sambutan beliau ada acara seminar juga yang dipimpin oleh ibu itu sendiri.
Oleh karena itu kami mohon maklum. Yang kami hormati juga dan sayangi seluruh para narasumber kami, di mana kami sangat senang sekali untuk kesediaannya memberikan buah pemikiran dari ilmu masing-masing dan pengalamannya, yaitu Ibu Pendeta Dr. Sinaga dan juga Bapak Pendeta Dr. Edik Aritona dan juga Bapak Sintua Dr. Franz Silalahi. Ini semuanya ini orang HKBP, doktor, hebat. Tepuk tangan dulu buat para narasumber, termasuk saya. Bapak sekalian, tentu saya juga menghormati kepada seluruh para peserta. Salam jumpa di sini, yaitu Inang Amang Sintua kami, Inang Amang Evangelis kami, Inang Amang Pendeta kami, dan simpatisan lainnya. Ya, karena ada juga tadi yang merequest bahwa kami bolehkah ikut. Kenapa tidak? Karena mereka ingin sekali. Walaupun sebenarnya ini khusus untuk Sintua, tapi karena antusias daripada para peserta seminar untuk mengikutinya, kami sangat mengapresiasi, kami berterima kasih. Ibu kalian, begitu juga buat moderator kita ini. Tepuk tangan dulu buat Bapak Pendeta Antoni Manurung, ya, yang memandu kita dari awal sampai akhir. Kalau beliau tidak ada, wah ini kita repot tadi kan. Nah, beliau udah muncul, berarti jalanlah kegiatan kita ini di dalam kasih Tuhan. Bapak sekalian, latar belakang daripada kita melakukan seminar ini adalah karena pentingnya para Sintua dibekali, apalagi di dalam masa, kita sebutlah masa pandemi COVID-19 ini, pelayanan kita sedang menghadapi tantangan besar tentunya. Padahal Bapak Ibu Sintua lah yang sangat kami andalkan di garda depan pelayanan itu sendiri. Sekali lagi saya mau katakan Bapak Ibu Sintua lah yang menjadi garda terdepan, baik itu yang melayani di Bunapasogit maupun yang di kota-kota. Jadi penting sekali kita berjumpa di saat ini, begitu. Apalagi dalam tahun sending HKBP tahun ini. Mengapa tidak ada kita lakukan pembekalan kepada para pelayan Tuhan secara khusus Sintua. Mungkin secara distrik atau resort pun tidak semua melakukan seperti ini atau sebelumnya pun. Apalagi di daerah-daerah Bunapasogit. Saya sebagai Kepala Departemen Marturia sangat prihatin dengan kita semua, khusus para pelayan Sintua. Mereka berkeinginan supaya pelayanannya bagus, tetapi keterbatasan mereka mendapatkan ilmu pengetahuan ya, dari orang-orang yang kompeten membekali mereka. Oleh karena itu, Ibu Bapak sekalian, marilah kita di dalam seminar ini memanfaatkan waktu yang semaksimal mungkin. Mungkin tidak cukup waktu ini, kami menyadari itu dengan 4 narasumber. Tetapi kita petiklah manfaatnya bahwa ini awal dari perjumpaan kita. Kita lakukan lagi pada waktu-waktu ke depan sebelum Sinode Godam. Atau setelah saya terpilih, melanjutkan
kepemimpinan dalam periode yang kedua. Tentu saya mohon doa dan dukungannya, tapi topik kita sekarang adalah membahas soal penginjilan Tohonan Sintua. Oleh karena itu, di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus, maka saya, Kepala Departemen Marturiah KBP, Pendeta Dr. Ana Kristina Vera Pangaribuan, membuka seminar kita ini dalam topik penginjilan Tohonan Sintua. Marilah kita tepuk tangan. Selamat berseminar. Tuhan memberkati kita semuanya. Horas, horas, horas. Horas, horas. Horas, horas, Horas. horas, Horas. horas. Mereka nyalain sendiri. Ya, terima kasih kepada Ibu Kadek Merturi HKBP, Pendeta Dr. Ana Pangaribuan. Bapak Ibu sudah hadir di sini, Sintua Dr. Frans Silalahi, narasumber kita nanti. Dan selanjutnya ada juga sudah hadir, yaitu dari daerah Jending HKBP, yaitu Pulau Ropat, Bapak Paulus, ya, orang Akit yang diinjili HKBP 1970, 1969, 1970. Untuk itu, selanjutnya kita dengarkan sambutan mewakili pimpinan HKBP, Pendeta Deborah Burhasinaga. Sudahkah hadir Ibu itu? Silakan, Ibu, kata sambutannya. Koinonia dan dari saya sebagai Kepala Departemen Diakonia menyambut dengan gembira seminar penginjilan Tohonan Sintua yang diorganisir oleh Departemen Marturia Kuria Kristen Batak Protestan. Terima kasih kepada Ibu Kepala Departemen Marturia, Bapak Pendeta Antoni Manurung beserta semua jajarannya yang telah melakukan seminar penginjilan Tohonan Sintua ini. Tohonan Sintua itu adalah merupakan salah satu tohonan yang memegang peranan yang luar biasa karena Sintua adalah merupakan ujung tombak dari pelayanan di tengah-tengah gereja bukan saja Huria Kristen Batak Protestan tetapi juga interdenominasi dan juga interreligius. Nah, oleh sebab itu tanpa kehadiran pelayanan Sintua yang betul-betul membantu pelayanan di tengah-tengah gereja, maka pelayanan kita akan menjadi sangat pincang, bahkan sangat lumpuh. Karena apa? Semua keberadaan jemaat di tengah-tengah jemaat kita itu hanya kita dapat fahami dan ketahui situasi keberadaannya, apakah sakit, apakah menghadapi pergumulan yang berat, adalah melalui Sintua. Dan merekalah yang terdekat untuk melakukan pelayanan menyapa para jemaat kita dimanapun Anda berada. Nah, oleh sebab itu saya sangat menyambut seminar penginjilan Tohonan Sintua. Kobarkanlah Injil sehingga melalui Injil kuasa keselamatan yang daripada Yesus Kristus dapat terjangkau kepada semua lapisan masyarakat tanpa mengenal diskriminasi. Akhirnya saya mengucapkan selamat mengikuti seminar penginjilan Tohonan Sintua. Tuhan memberkati. Horas, horas, horas. Horas. Terima kasih kepada Ibu Pendeta Deborah Purida Burhasinaga. Selamat untuk mengadakan seminar juga di Departemen Diakonia. Kami ucapkan terima kasih Ibu, sehat selalu, dilindungi Tuhan. Terima kasih Ibu. Horas, Bu. Ya, selanjutnya Bapak Ibu,
sesuai dengan jadual kita bahwa kita akan masuk kepada sesi pertama walaupun memang masih ada waktu 10 minit lagi, tetapi kita lanjutkan saja, yaitu Pendeta Dr. Ben Deborah Sinaga, dan kami informasikan latar belakang daripada kita buat webinar ini dengan tema penginjilan Sintua. Latar belakangi bahwa saat ini kita lihat, kita saksikan di media atau di media daring secara khusus bahwa didominasi oleh bapak-bapak pendeta untuk khotbah atau membuat renungannya. Demikian juga ke media yang lain. Nah, saat ini Sintua itu bagaimana? Apakah hanya memutuskan anggaran, apakah hanya mengumpulkan persembahannya? Nah, di saat COVID-19 ini, bagaimana Sintua berperan menginjili melalui media di masa COVID ini. Nah, itu yang menjadi latar belakang salah satunya mengingat Sintua itu, tohonan Sintua itu melekat dalam dirinya untuk penginjilannya. Demikian yang bisa kami buat latar belakangnya, maka kita adakan webinar ini. Penginjilan Sintua dengan berbagai metode, dengan berbagai cara, dengan berbagai strategi. Demikian Bapak Ibu, untuk itulah supaya kita nanti memahami lebih dalam tentang itu, dan kami sudah katakan tadi bahwa tohonan Sintua yang tertua di HKBP dari tohonan yang lainnya. Untuk itu kita perdalam dulu bagaimana Sintua di dalam perjanjian baru. Ya, Pendeta Dr. Benny Sinaga adalah pendeta muda HKBP, ya, pendeta muda HKBP, tapi sudah strata 3 dalam akademisi. Sekarang beliau menjabat sebagai ketua Sekolah Tinggi Bible Pro yang di Lagu Boti. Nah, untuk itu kami persilakan 30 menit ke depan kepada Pendeta Dr. Benny Sinaga. Apakah sudah hadir untuk kita? Silakan, Ibu Pendeta. Horas, Amang Inang, semuanya, Horas. Terima kasih kepada pimpinan HKBP yang diwakili tadi Ibu Pendeta Deborah Purada Sinaga. Terima kasih juga kepada Inang Kadep Marturia yang sudah mengadakan acara ini. Demikian juga kepada Amang Inang Pendeta, Amang Inang Sintua, Evangelis, dan Guru Huria, mungkin juga Bibelfru, dan juga jemaat-jemaat Tuhan yang kekasih. Secara khusus kepada tulangku yang moderasi acara ini, Amang Pendeta Antoni Manurung. Baik, Amang Inang, sebagaimana tugas yang ya di sini saya lihat ada juga teman-teman lama dari Pasar Minggu, HKBP Pasar Minggu ya. Kemudian ada dari Kebayoran Selatan ya, ada Mang Mertogi tadi ya, dari mana-mana tadi. Senang sekali berjumpa di sini semua Mang Sintua dan Inang Sintua. Baik, pada saat ini sebagaimana tugas yang diberikan kepada saya, maka saya akan menyampaikan paparan dari Biblis ya, terutama dari Perjanjian Baru. Maka izinkan saya untuk share screen. Baik, saya pikir judulnya adalah, kalau boleh saya usulkan, penetua untuk penginjilan, begitu ya, penetua untuk penginjilan. Maka saya akan ambil penetua pada masa kekristenan mula-mula, apa fungsi dan apa tugas berdasarkan penelitian Alkitabiah. Yang pertama sekali, dalam LAI atau Alkitab versi Lembaga Alkitab Indonesia, penetua itu berasal dari kata presbuteros, ya. Presbuteros dalam bentuk tunggal,
kemudian presbyteroi dalam bentuk jamak. Jadi ada 66 kali kata ini ditemukan di dalam Perjanjian Baru. Artinya tidak hanya sebagai penetua, tetapi ya orang yang lebih tua, orang dari zaman kuno, tua-tua dari kelompok Sanhedrin di Yerusalem yang sudah ada di sinagoge, termasuk juga penetua ketika disebut di dalam jemaat Kristen, tua-tua dalam kitab Wahyu. Jadi melalui penemuan kata penetua dalam jemaat Kristen itu pertama sekali ditemukan dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 30. Dan melalui Kisah Para Rasul ini ditemukan ada dua golongan penetua, yaitu penetua di Yerusalem dan penetua di jemaat-jemaat lokal. Penetua di Yerusalem itu tadi sudah kita sampaikan, Kisah Para Rasul 11 ayat 30, ketika Paulus dan Barnabas di Antioquia dan mengumpulkan persembahan dari jemaat Kristen yang pertama. Sebagaimana kita ketahui, di Antioquia itu adalah jemaat Kristen yang pertama sekali disebut sebagai Kristen. Ketika itu ada ada nubuat dari Agabus yang mengatakan akan terjadi kelaparan. Maka ketika itu Paulus dan Barnabas mengumpulkan uang atau sumbangan, persembahan dari jemaat Kristen pertama, kemudian dihantar ke penatua di Yerusalem. Yang kedua, Kisah Para Rasul 15 ayat 2, 4, 6, 22 sampai 23 itu satu perikop. Ketika Paulus dan Barnabas ke Yerusalem, mereka ada masalah ketika itu di dalam pelayanan tentang kepastian jawaban keselamatan dan sunat. Maka mereka pergi ke Yerusalem dan di sana menanyakan penetua-penetua kira-kira apa jawabannya ketika mereka berdebat tentang keselamatan dan sunat. Kemudian Kisah 21 ayat 18 itu Paulus menemui Yakobus di Yerusalem. Dan ketika itu di sana ada penetua-penetua dan di hadapan penetua, Paulus menceritakan tentang apa yang dilakukan Allah di antara bangsa-bangsa melalui pelayanannya. Dan ketika itu para penetua yang di Yerusalem memuliakan Allah dan mereka bersukacita. Kemudian penetua di Yerusalem biasanya sering disebutkan bersama para rasul. Jadi rasul dan penetua. Nanti kalau Amang Inang membacanya pasti menemukannya. Penetua di Yerusalem ini sepertinya memang memegang peranan yang penting untuk pelayanan para rasul. Jadi penetua di Yerusalem punya dua fungsi, yaitu sebagai penasihat para rasul, menerima laporan pelayanan dari para rasul, kan para rasul pergi ke berbagai jemaat lokal. Nanti kalau ada apa-apa mereka kembali ke Yerusalem dan yang ditemui itu adalah penetua-penetua di Yerusalem. Tapi di sisi lain, penetua di Yerusalem itu juga adalah sebagai perwakilan jemaat. Jadi mereka menyampaikan respons terhadap kabar Injil yang disampaikan para rasul, lalu menerima persembahan atau sumbangan-sumbangan yang dikumpulkan untuk kebutuhan para rasul juga. Jadi ada dua fungsi penetua di Yerusalem. Yang selanjutnya adalah penetua di jemaat lokal, ya. Penetua di jemaat lokal itu fungsinya kita lihat sebagai pemimpin jemaat lokal, ya. Pemimpin jemaat lokal. Jadi mereka memimpin ke jemaat lokal itu juga dengan membawa surat peneguhan dari rasul dan penetua di Yerusalem. Tugas penetua lokal itu mengatur dan menata jemaat mula-mula dalam kehidupannya supaya teguh berpegang dalam iman kepada Yesus Kristus dengan menaati hukum Taurat. Baik itu dari Kristen Yahudi ataupun Kristen non-Yahudi. Jadi boleh dikatakan penetua di Yerusalem itu memimpin secara umum, penetua lokal itu memimpin secara khusus. Jadi penetua dan rasul di Yerusalem itu adalah mitra bagi penetua dan rasul di jemaat lokal. Jadi Yerusalem itu pusatnya, kemudian lokal-lokal itu menjadi perpanjangan daripada penetua dan rasul dari Yerusalem. Maka diduga penetua di Yerusalem ini sebelumnya sudah aktif di dalam keyahudian. Mereka itu disebut sebagai Sanhedrin yang ada di sinagoge. Sekarang penetua pada masa Paulus itu berbeda dengan penetua Yerusalem dan perpanjangannya di lokal-lokal. Ini perkembangannya, ya.
pada masa Paulus itu penetua dikenal melalui karunia-karunia atau karismata. Memang ketika itu pelayan tidak hanya lagi penetua dan rasul. Sudah ada penetua, sudah ada bisop, sudah ada diakonos. Bisop atau penilik jemaat begitu ya. Diakonos itu pelayan, kemudian episkopos, bisop, presbiteros tadi penetua. Di masa Paulus, penetua itu dikenal bukan hanya karena status yang disandang, melainkan karena karunia-karunia yang dilakukan melalui pelayanan di tengah-tengah jemaat. Karunia-karunia itu karisma atau karismata. Mereka diangkat melayani bukan karena usia atau senioritas dalam jemaat, melainkan karena keutamaan. Keutamaan yang mereka miliki berdasarkan karismata atau karunia-karunia itu. Yang dimaksud dengan keutamaan itu adalah sesuatu yang unggul dan utama di dalam pelayanan mereka. Apakah yang utama di masa Paulus itu? Penetua itu ada yang mengajar, menasihati, membagikan sesuatu, memiliki kemurahan, kemampuan berkata-kata dalam roh, mengajar, dan juga memimpin. Penetua pada masa Paulus selain berdasarkan karunia, mereka juga dikenal dengan keutamaannya dalam doa. Mereka sangat saleh di dalam doa. Doa ini mereka pakai untuk pemberitaan Injil dan juga untuk pengajaran. Penetua semakin dikenal melalui fungsi dan tugasnya, bukan lagi melalui gelar atau kehormatan yang mereka terima. Penetua dari Yerusalem atau penetua dari lokal, bukan seperti itu lagi, tetapi fungsi dan tugasnya, maka mereka dikenal sebagai pelayan, yaitu termasuk penetua, diakonos, kemudian tadi ada penilik jemaat atau bisop. Tugas mereka yang khusus di dalam doa boleh kita lihat di dalam Yakobus 5 ayat 16, di mana ketika ada orang yang sakit, katanya, panggillah penetua supaya mereka berdoa dan mengoleskan minyak di dalam nama Tuhan. Tujuannya supaya fisiknya beroleh kekuatan untuk memuji Tuhan. Jadi hidup doa penetua bukan hanya sekadar ucapan, kepandaian merangkai kata doa, tetapi doa yang dihidupi dalam iman kepada Yesus Kristus. Ini boleh kita lihat dalam tugas sintua, kalau di agenda itu nomor 4 atau nomor 5, dan nomor 5 boleh nanti di cross check ya Almang Ina. Kemudian karakter daripada penetua pada masa Paulus itu adalah rendah hati. Tidak menganggap dirinya lebih benar daripada jemaat. Ini kita lihat dalam cara hidup saling mengaku dan saling mengampuni dosa. Ketika ada jemaat sakit dan akan disembuhkan, pemulihan memang memanggil penetua dan mengoleskan minyak dalam nama Tuhan, tetapi di sana kita lihat ada kata, lalu mereka saling mengampuni dan saling mengaku dosa. Ini adalah suatu keteladanan menunjukkan kerendahan hati. Dia tidak melihat hanya jemaat yang sakitlah yang harus mengaku dosa, tapi dia juga mengaku dosanya demi kesembuhan bersama, demi pemulihan bersama. Jadi kerendahan hatian ini dilakukan dengan, kalau kita lihat di teks Yakobus, mereka meneladani hidup Elia dan menekuni hidup doa selama dalam pelayanan kepada Allah. Bagi mereka, kerendahan hatian ini mendorong untuk tetap hidup dalam pertobatan. Pertobatan adalah pola hidup kekristenan mula-mula yang menuntun mereka kepada iman yang semakin teguh. Dan ini sangat dibutuhkan dalam kekristenan mula-mula. Setelah itu, setelah masa Paulus, kita melihat ada suatu peralihan. Penetua itu menjadi suksesi daripada rasul. Kalau boleh kita lihat tadi ya, kalau semula penetua di Yerusalem, mereka itu adalah tempat bertanya daripada para rasul. Tetapi kemudian ada peralihan, penetua adalah suksesi para rasul. Ketika para rasul bekerja dan melayani, maka mereka menetapkan para penetua juga di jemaat